Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga hari ini kalian sehat selalu ya. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Nida. Ibu adalah mahasiswi yang sedang melaksanakan kegiatan PPL di SD Plus Ar-Rahmat. Hari ini kita belajar bersama Ibu ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian menyiapkan buku, alat tulis, dan pastikan kalian duduk dengan nyaman ya. Jika sudah, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, yuk sekarang kita simak pembelajaran hari ini ya. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 9, subtema 2 untuk pembelajaran 1 sampai 3. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, dengan mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, siswa dapat mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Yang kedua, dengan membaca bacaan tentang sumber daya alam, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi macam-macam energi dan perubahannya. Dan yang terakhir, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan sumber energi. Sekarang, sama-sama dibuka bukunya, buku temanya ya. Sekarang dibuka halaman 51. Di sini ada bacaan, kita baca sama-sama ya. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikaruniai sumber daya alam yang sangat banyak dan beragam. Sumber daya alam Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan sumber daya alamnya masing-masing. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi dua, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Seperti telah dijelaskan pada pembelajaran sebelumnya, sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali meskipun kita telah menggunakannya. Sumber daya alam ini tidak akan habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Adapun sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan lagi setelah kita menggunakannya. Nah, sumber daya alam ini memiliki jumlah terbatas, minyak bumi, batu bara, gas, dan barang-barang tambang lainnya merupakan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mengelolanya dengan baik. Nah, di bawah ini, di tabel ini adalah contoh-contoh jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Di sumber daya alam bukan logam yang tidak dapat diperbarui seperti aspal, batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Lalu, sumber daya alam logam yang tidak dapat diperbarui seperti emas, perak, mangan, nikel, pasir besi, platina, timbal, dan timah. Lalu sumber daya alam industri yang tidak dapat diperbarui seperti berlian, belerang, fosfat, gamping, batu kapur, yodium, asbes, dan gipsum. Ya, sekarang dibuka bukunya halaman 61. Anak-anak, banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satunya dengan cara melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik.
Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu bersepeda di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, berikut adalah kewajiban warga negara. Ada beberapa kewajiban yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Seperti tadi contoh yang bersepeda di jalan umum, kita harus mematuhi hukum untuk pemakai jalan. Lalu, yang kedua yaitu menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Kewajiban kita sebagai warga negara pada lingkungan kita adalah menjaganya agar tetap lestari dengan tidak membuang sampah sembarangan dan rajin untuk membersihkan lingkungannya. Lalu yang ketiga adalah membayar pajak. Lalu yang terakhir adalah mengikuti pendidikan dasar. Pendidikan dasar adalah pendidikan sekolah yang wajib kita ikuti dari SD, SMP, hingga SMA. Lalu, sekarang dibuka bukunya halaman 62 sampai 63. Tadi kita sudah berbicara mengenai kewajiban warga negara. Nah, sekarang warga negara juga memiliki hak. Di sini ada beberapa hak dari warga negara. Yang pertama, warga negara memiliki hak untuk menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Lalu yang kedua, kita sebagai warga negara berhak menikmati hidup yang layak. Lalu kita juga berhak mengeluarkan pendapat. Berhak mengeluarkan pendapat contohnya jika umurmu sudah capai 17 tahun, kalian bisa mengeluarkan pendapat dengan mengikuti pemilu atau pemilihan umum. Lalu, sebagai warga negara, kita berhak beragama dan beribadah. Untuk yang beragama Islam, kita memiliki hak untuk sholat di masjid, untuk melaksanakan ibadah lainnya juga. Dan untuk agama lainnya juga berhak melaksanakan ibadah di Indonesia. Lalu, kita sebagai warga negara juga berhak untuk membela negara. Dan kita juga berhak mendapat pendidikan yang layak. Selanjutnya, kita memiliki hak untuk mengembangkan kebudayaan. Dan kita berhak menikmati kekayaan alam. Nah, anak-anak, berikut adalah hak dan kewajiban sebagai kita sebagai seorang warga negara. Selanjutnya, kita sama-sama buka halaman 66. Di sini kita baca sama-sama ya. Banyak sekali contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Agar dapat mengidentifikasi contoh-contoh perubahan energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kamu harus tahu terlebih dahulu mengenai bentuk-bentuk energi. Macam-macam energi sebagai berikut. Yang pertama, ada energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari suara atau bunyi-bunyian. Misalnya bunyi halilintar atau bunyi petir, lalu bunyi gitar, bunyi klakson kendaraan, dan bunyi alat musik gong. Lalu yang kedua ada energi panas.
energi panas yang terbesar di bumi ini adalah energi panas matahari. Nah, energi panas juga disebut sebagai energi kalor. Lalu yang ketiga, ada energi listrik. Nah, energi listrik ini paling banyak dibutuhkan untuk kebutuhan rumah tangga. Dan energi listrik ini bisa diganti ke energi lain seperti energi panas, bunyi, dan gerak. Sekarang, setelah kita mengetahui macam-macam energi, nah dari bentuk energi yang kita ketahui tadi, ada beberapa contoh perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada energi listrik dengan energi panas. Energi listrik dengan energi panas seperti contohnya oven atau kompor listrik ataupun setrika. Lalu energi listrik menjadi energi gerak seperti AC atau kipas angin yang ketika dinyalakan kipasnya berputar. Lalu mobil mainan yang menggunakan baterai listrik lalu bisa digerakkan karena mendapatkan listrik. Ada mixer untuk membuat kue dan ada blender. Lalu ada energi gerak ke energi panas. Ketika kita menggosokkan kedua telapak tangan, tangan kita menjadi panas. Lalu, jika kita berjalan kaki yang jauh, ketika kita bergerak, kaki kita akan panas karena kita telah berjalan kaki dengan jauh. Selanjutnya, energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya yaitu panel surya. Panel surya matahari. Lalu, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya itu alat pengering rambut atau hair dryer. Lalu, energi gerak menjadi energi bunyi. Misalnya ketika kita menabuh gendang, dung 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 dung. Ketika kita menggerakkan tangan kita ke gendang, maka gendangnya akan berbunyi menjadi energi bunyi. Atau ketika kita bertepuk tangan, ketika kita menggerakkan tangan kita bersama-sama, lalu muncul bunyi. Nah, itu bisa disebut sebagai energi bunyi. Ya, sekarang dibuka balik lagi ke halaman 50. Tadi kita sudah mempelajari jenis-jenis energi dan bagaimana perubahan energi. Sekarang kita sama-sama sebutkan energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan yang ada pada di gambar ini. Gambar pertama ada anak sedang bermain layangan. Sumber energi yang digunakan adalah energi angin. Dan perubahan energi yang didapatkan yaitu adalah energi gerak. Selanjutnya, di sini ada ibu sedang menyetrika. Energi yang digunakan adalah energi listrik. Lalu, perubahan energi yang didapatkan adalah energi panas ketika kita menggunakan setrika. Selanjutnya, nomor 3. Ini gambarnya sedang membakar sate. Ketika membakar sate hingga satenya bisa matang, kita membutuhkan energi kimia. Lalu, yang kita dapatkan adalah energi panas. Di sini ada yang nomor 4, ada yang sedang menjemur padi. Energi yang dibutuhkan adalah energi matahari dan menghasilkan energi panas. Lalu yang nomor 5,
Sini ada ibu sedang memblender buah. Tadi blender adalah salah satu contoh dari energi yang dibutuhkan, yaitu energi listrik dan menghasilkan energi gerak. Nah, berikut tadi kita telah belajar mengenai jenis-jenis energi dan energi juga perubahannya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih ya kalian telah mendengarkan. Tapi sebelum selesai, Ibu punya tugas untuk kalian. Dibuka bukunya halaman 64. Nah, tadi kan kita telah belajar mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara atau warga masyarakat. Sekarang kalian buatlah daftar yang memuat pelaksanaan hak dan kewajibanmu sebagai warga negara. Lalu tuliskan pada tabel yang ada di buku kalian ya. Sekarang Ibu kasih contoh satu nomor. Nomor 1, hak masyarakat. Hak masyarakat beribadah dan contoh pelaksanaannya yaitu sholat di masjid. Nah, kalian isi di nomor 2 hingga nomor 5 ya. Kalian isi 4 nomor. Lalu di sini selain tabel untuk hak warga negara, ada juga kewajiban warga masyarakat. Contohnya, Ibu kasih contoh nomor 1, kewajiban warga masyarakat yaitu menjaga lingkungan. Contoh dari menjaga lingkungan adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kalian lanjutkan ya untuk nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, berikut tugasnya untuk hari ini ya. Bagaimana? Apakah kalian mengerti dengan pembelajaran hari ini? Jika ada yang tidak dimengerti, kalian dapat tanyakan kepada guru dan orang tua kalian. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.